Shalom Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama di pagi hari yang baik ini kita datang pada Tuhan, berikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik dan sebentar kami akan naikkan ucapan syukur kami, berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, besar setia-Mu Tuhan,
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, haleluya. Ya ralara shaka ya ralara ya ralara ya rabu, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang melingkupi hidup kami. Sebentar ya Allah, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari sebelum kita mengawali pagi hari ini, kita mau bersama-sama kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita untuk kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Adapun subtema yang akan kita renungkan bersama di pagi hari ini, yaitu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ya, bergantung sepenuhnya kepada Allah, Bapak Ibu Saudara. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita, setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti doa pagi online di JKI Pondok Daud ini, kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa hidup kita sepenuhnya adalah produk daripada anugerah Tuhan kita. Dan sudah sewajarnya Bapak Ibu Saudara kalau hidup kita setiap hari harus kita gantungkan sepenuhnya kepada Tuhan kita. Karena kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa hanya tinggal dekat dengan Tuhan terletak kekuatan dalam hidup kita. Di pagi hari ini kita akan melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana satu tokoh di Alkitab yang hidupnya benar-benar bergantung penuh kepada Tuhan. Dan disitulah dia mendapatkan kekuatan dan berkat yang luar biasa. Kita buka dari Kejadian pasal 32 mulai ayat yang ke-24 sampai ayat ke-28. Kejadian pasal 32 ayat 24 sampai ayat ke-28. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi di pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab, yaitu Yakub Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita tahu di peristiwa di dalam Kejadian pasal ke-32 ini, bagaimana pada waktu itu Yakub bergulat dengan malaikat Tuhan di Sungai Yabok Bapak Ibu Saudara. Dan kita melihat bagaimana dikatakan tadi, ketika orang itu tidak dapat mengalahkan, jadi malaikat Tuhan itu tidak dapat mengalahkan Yakub Bapak Ibu Saudara, sehingga malaikat Tuhan itu memukul sendi pangkal Yakub, ya, sehingga sendi pangkalnya itu terpelecok. Satu hal yang kita lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana Yakub di sini benar-benar mencari, ya, atau merindukan akan kekuatan daripada Tuhan, dan pada waktu itu ia harus bergulat atau melawan dari malaikat Tuhan. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-26,
Ketika fajar telah menyingsing, orang itu berkata, biarkan aku pergi. Ya, di sini malaikat Tuhan ini berkata akan pergi meninggalkan Yakub, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yakub berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jadi satu poin yang kita lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa Yakub ini mengambil satu pilihan yang benar Bapak Ibu Saudara. Bagaimana jika ia diberkati ya oleh malaikat Tuhan pada waktu itu, kita akan melihat bahwa kehidupan daripada Yakub ini akan memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Memang tidak secara langsung daripada Tuhan Bapak Ibu Saudara, melalui media yaitu malaikat Tuhan. Tetapi di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-28, namamu tidak akan lagi disebutkan Yakub tetapi Israel, karena engkau telah menang bergumul melawan Allah dan manusia. Jadi satu hal yang kita pelajari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat memperoleh kemenangan, bagaimana kita dapat menang atas setiap kehidupan kita hari-hari ini, yaitu dengan cara kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan kita. Tetapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, ketika masalah itu tidak terjadi dalam hidup kita, atau dapat dikatakan kita tinggal dalam zona nyaman, semuanya baik-baik saja Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika masalah itu datang dalam hidup kita baru mencari Tuhan, kita baru datang kepada Tuhan, atau bahkan mungkin ketika masalah kita sudah banyak, tidak ada jalan keluar, seringkali kita menyalahkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan di pagi hari ini kita tahu bahwa ada hambatan, ada kesulitan untuk kita sulit untuk bergantung kepada Tuhan ketika masalah itu datang menghampiri dalam setiap hidup kita. Jadi setiap masalah yang ada dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara itu tidak kita undang Bapak Ibu Saudara masalah itu, tapi masalah itu datang di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi bagaimana caranya kita dapat menyikapi masalah yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi masalahnya ada hambatan-hambatan yang menyebabkan kita sulit untuk bergantung kepada Tuhan ketika masalah itu datang dalam hidup kita. 3 poin hambatan yang akan kita pelajari. Bagaimana atau hambatan yang menyebabkan kita sulit untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah ketika masalah itu datang dalam hidup kita. Yang pertama yang menjadi hambatan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, yaitu karena kita terlalu fokus kepada masalah dalam hidup kita. Seringkali Bapak Ibu Saudara kita merasa bahwa masalah yang kita miliki atau masalah yang kita sedang hadapi hari-hari ini itu jauh lebih besar dari apapun yang ada dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Padahal kita tahu kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap masalah kita ya. Dia jauh lebih besar dari segala yang ada di dalam dunia ini. Karena Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha semuanya Bapak Ibu Saudara dalam setiap kehidupan kita. Dan seringkali ketika kita fokus kepada masalah kita, seringkali kita melupakan Tuhan. Kita seringkali mengambil jalan pintas dalam hidup kita, yang pada akhirnya iman kita gugur sebelum waktunya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus mengingat Bapak Ibu Saudara, ketika masalah itu datang dalam hidup kita, apakah kita tetap dapat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, ataukah kita mencari jalan yang lain Bapak Ibu Saudara. Karena dikatakan di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, kalau kita perhatikan bahwa Tuhan berjanji akan memberikan penyertaannya yang sempurna atas setiap kehidupan kita. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi janji Tuhan bagi setiap kita yaitu selain Tuhan menyertai, meneguhkan, bahkan Tuhan berjanji akan memberikan kemenangan bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, masalah yang ada dalam hidup kita itu seringkali membuat kita tidak dapat melihat akan pertolongan Tuhan, akan penyertaan Tuhan, ya, akan janji Tuhan yang diberikan dalam hidup kita. Seringkali karena pikiran kita diisi dengan masalah kita, tidak ada ruang lain dalam hati kita Bapak Ibu Saudara untuk Tuhan dapat masuk dan berotoritas dalam setiap kehidupan kita. Karena di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang hatinya jauh daripada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika masalah itu datang dalam hidup kita, jangan cepat-cepat kita mencari pertolongan manusia Bapak Ibu Saudara. Mengapa demikian? Karena manusia sendiri pun juga terbatas Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus mencari sumber yang tidak terbatas, yaitu pertolongan dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kekuatan kita itu tidak seberapa. Katakan di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-8, Tuhan mengerti setiap pekerjaan kita, Tuhan melihat setiap kehidupan kita. Bahkan Tuhan juga mengerti bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, hambatan yang pertama yang menyebabkan kita tidak dapat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan ketika masalah itu ada dalam hidup kita, yaitu karena kita fokus kepada masalah dalam hidup kita. Lalu yang kedua, apa yang menjadi hambatan bagi setiap kita untuk kita sulit untuk bergantung kepada Tuhan? Yang kedua adalah iman kita seringkali kalah dengan kenyataannya. Ya, jadi ketika masalah itu datang dalam hidup kita, padahal setiap minggu kita datang ke gereja, iman kita itu sudah dicas Bapak Ibu Saudara, ya. Seperti HP Bapak Ibu Saudara, ketika HP kita lowbat, maka kita langsung cas HP kita, ya. Bahkan sampai penuh Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika HP kita itu mati Bapak Ibu Saudara, kita cas itu mungkin HP-nya nggak dihidupkan Bapak Ibu Saudara, tetapi kita cas HP kita dalam posisi HP itu mati Bapak Ibu Saudara. Jika hidup kita selalu kita cas Bapak Ibu Saudara dengan benar, yaitu dengan kekuatan daripada Tuhan, maka saya percaya iman kita nggak mungkin kalah dengan kenyataan yang ada dalam hidup kita. Mungkin kita berkata kenyataannya sulit, penuh tantangan. Kesulitan, tantangan dan masalah di dalam hidup kita, di dalam tangan kita, itu akan menjadi batu besar yang menghambat iman kita kepada Tuhan. Tetapi berbeda Bapak Ibu Saudara, ketika masalah, tantangan, kesulitan itu ada di dalam tangan Tuhan, maka semuanya itu akan berubah menjadi emasnya Allah. Jadi untuk iman kita naik level Bapak Ibu Saudara, kita harus menang atas setiap kehidupan kita. Kita harus mendapatkan emas yang daripada Tuhan, yaitu di dalam kita menghadapi kesulitan, tantangan dan apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Karena kita percaya ketika kita menang atas setiap masalah dalam hidup kita, maka iman kita akan next level di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya iman kita ini tidak kalah dengan dunia ini Bapak Ibu Saudara? Yaitu di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-6, yaitu kita memiliki iman sebesar biji sesawi. Ya, iman yang kecil Bapak Ibu Saudara itu dapat memindahkan gunung yang besar dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan sampai Bapak Ibu Saudara di hari-hari akhir ini iman kita kalah dengan kenyataan yang ada. Kita berkata bahwa kenyataannya memang sulit kok hari-hari ini. Tetapi ketika kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, maka kita akan terus mendapatkan kemenangan dalam iman kita. Satu quotes yang saya peroleh dari Pastor Adi Sustanto Bapak Ibu Saudara, bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, baik itu enak atau tidak enak, percayalah itu tidak pernah terlepas dari kepedulian
hati daripada Tuhan. Jadi Tuhan kita itu peduli, Tuhan kita itu mengerti, bahkan Tuhan kita itu tahu Bapak Ibu Saudara kondisi, posisi, situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Jadi buka setiap hati kita, buka setiap kapasitas hidup kita Bapak Ibu Saudara untuk kita tempatkan Tuhan di dalam hidup dan hati kita. Sehingga iman kita tidak akan pernah kalah dengan kenyataan yang ada di dalam dunia ini. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, hambatan yang ketiga yang sering kali membuat kita tidak dapat bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga yaitu adalah kurangnya pengenalan kita akan Tuhan. Jadi tidak berarti bahwa ketika kita sebagai anak-anak Tuhan setiap hari Minggu kita ke gereja, bahkan semua kegiatan di gereja kita ikuti Bapak Ibu Saudara ya. Itu tidak menjamin ke setiap kehidupan kita itu sudah mengenal Tuhan secara benar Bapak Ibu Saudara. Buktinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka ketika kita menghadapi masalah, kita tidak akan menyalahkan Tuhan. Kita tidak akan putus asa, kita tidak akan mencari kekuatan di luar Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi seringkali yang terjadi adalah ketika kita tidak mengenal Tuhan kita secara benar, maka relasi kita dengan Tuhan pun Bapak Ibu Saudara tidak akan berjalan dengan baik. Jadi kalau hubungan kita dengan Tuhan itu tidak baik Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan itu dapat berkomunikasi dengan kita Bapak Ibu Saudara? Padahal kalau pagi hari ini ya di dalam setiap hidup kita luangkan waktu kita buat mencari wajah Tuhan. Saya percaya disitulah Tuhan akan berbicara bagi setiap kita. Tuhan akan berkomunikasi secara pribadi dengan setiap kita. Ya seperti Daud Bapak Ibu Saudara dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara itu memang sangat benar Bapak Ibu Saudara. Dan itu harus kita hidupi dalam setiap kehidupan kita. Memang bahwa Tuhan itu adalah gembala kita. Benar Bapak Ibu Saudara. Jadi melalui kebenaran firman-Nya hidup kita itu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi pagi hari ini saya mengajak bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara, mari kita singkirkan setiap hambatan-hambatan yang ada dalam setiap hidup kita, dalam kita bergantung kepada Tuhan kita. Kita percaya ketika hidup kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, maka hidup kita akan melihat janji kemenangan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini atas kebenaran firman-Mu yang sudah bersama-sama kami renungkan Tuhan. Ajari terus kami bahwa kami bergantung sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Melewati setiap hidup kami tahu tantangan masalah ada Bapa. Tetapi kami tahu ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami bergantung sepenuhnya kepadamu ya Bapa, kami akan melihat janji penyertaan, bahkan kemenangan Tuhan telah sediakan bagi setiap hidup kami. Kami serahkan untuk setiap kehidupan kami Tuhan, untuk aktivitas kami pada pagi hingga malam nanti, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Jadi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.